Benar Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagahnya kami boleh mengikuti ibadah malam hari ini. Kami sadar kami butuh firman-Mu, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Engkau kembali mengurapi ibadah kami malam hari ini, mengurapi juga jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kami persilahkan Engkau sendiri yang beracara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang menilik hati kami, menilik jiwa kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, sehingga hati kami, jiwa kami dipuaskan, dikenyangkan melalui hadirat-Mu, melalui firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami pun siap untuk melakukannya. Kuduskan, tahirkan lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hanya Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkata-kata di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, hamba alaskan doa hamba-Mu ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, terima kasih buat Mbak Erni, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Iya. Shalom. Shalom. Iya, kita berlima gadis bijaksana. Ya, ketepatan hari ini firman Tuhannya tentang persediaanmu harus penuh. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, ya. Yuk kita buka bersama-sama firman Tuhan malam hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca berganti-gantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. 5 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." 12. Tetapi ia menjawab, berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita baca bersama-sama di ayat 13, 2, 3, iya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Iya. Saudaraku, ini berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, sekarang kita ada
di tim ini ada 5 gadis. Ya, ini bukan hanya gadis, ada 5 yang sudah ibu rumah tangga juga ya. Ya, ada yang gadis juga ya. Oke. Saudaraku, tema kita malam hari ini yaitu persediaanmu harus penuh dan jadilah bijak. Kita melihat di sini ya tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Ada 10 gadis, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Karena ini akan menyambut kedatangan mempelai pria. Ya, tentu kalau untuk menyambut mempelai pria harus gadis, harus perawan. Ya. Nah, saudaraku, di sini hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya, 10 gadis ini membawa pelita ya untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria. Ya, mereka itu punya pelita. Ya, masing-masing di tangan mereka itu ada pelita. Ya, pelita di sini berbicara tentang ya lampu bisa. Ya, kalau berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pelita itu bisa lampu, bisa obor, bisa lilin, ya. Sedangkan minyak ibarat ya kalau minyak itu bahan bakar ya, yang diperlukan ya untuk apa? Supaya pelita itu tetap menyala, dia membutuhkan obor, membutuhkan minyak atau bahan bakar. Ya, sama halnya dengan kendaraan. Ya, kalau mau melakukan perjalanan harus bahan bakar itu dalam kondisi penuh. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita pun juga harus punya persediaan yang penuh ya sebagai mempelai Kristus ya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kita harus dalam persediaan yang penuh ya. Bahan bakar ini harus penuh, jangan sampai berkurang, jangan sampai kosong sama sekali. Saya jadi teringat ketika 2 tahun yang lalu, tepatnya 2021, ya waktu itu adik sepupu saya mau menikah ya di daerah Cimahi. Saya bersama mama ya, adik-adik satu mobil pribadi, kami hendak ke Cimahi Bandung. Ternyata kami salah arah. Ya, salah arah. Ya, kalau di sini mungkin ada yang bisa bawa mobil, pasti kalau yang namanya salah arah pasti bikin deg-degan gitu ya. Kenapa? Ini yang kami alami, benar-benar kami alami ya. Jadi begitu sampai di daerah Cikampek atau daerah mana saya lupa. Pokoknya sudah ujungnya Bekasi lah, ujungnya gitu ya. Nah, ini kami salah ngambil jalur. Sudah mau ke Cirebon. Bukan lagi ke Bandung itu mah. Sudah beda arah pokoknya. Itu sudah di kilometer, pokoknya sudah jauh banget, sudah berkilo-kilo. Dan sebenarnya kami nggak boleh langsung balik arah. Itu pantang gitu ya, kalau dalam tol ngambil jalur balik gitu ya, itu nggak bisa sebenarnya. Harus keluar dulu baru masuk lagi. Ini kami ngambil jalur, ya sebenarnya nggak boleh kami motong jalan, karena sudah terlalu jauh, sudah mau ke Tasik. Ini nggak nyampe-nyampe pikir kami. Itu bahan bakar itu sudah Senin Kemis itu di dalam mobil itu. Waduh, mana di sepanjang jalan itu sudah sepi, terus nggak ada tempat area perhentian gitu ya. Kalau ada area perhentian enak ya, rest area itu bisa untuk ngisi bensin, bisa untuk melepas lelah gitu ya. Ini sudah tegang kami dalam perjalanan itu. Itu kami benar-benar sudah dak-dikduk sepanjang jalan. Akhirnya kami balik arah. Untungnya nggak kena ini ya, maaf ya, nggak kena peringatan. Kalau kena peringatan itu sebenarnya itu kena skorsing, itu nggak boleh kalau di dalam area tol. Kami balik arah. Begitu nyampe, akhirnya benar kami nyampe, itu pun bensin benar-benar sudah sedikit lagi. Ternyata kami sudah hampir di Cimahi. Sudah di Cimahi dan dapat pom bensin. Puji Tuhan, selamat gitu ya. Tapi memang itu ngeri kali loh kalau di dalam tol mogok
nggak lucu gitu ya, nggak lucu. Kalau kami bilang nggak lucu, tapi itu kesalahan ada pada kami. Karena apa? Karena salah arah. Hidup kita ini juga begitu. Kalau kita salah aja dalam memutuskan sesuatu hal, bisa terjadi kekonyolan-kekonyolan seperti yang kami alami. Ya, itu bisa berdampak fatal. Masih syukur masih tertolong. Masih syukur masih sadar gitu ya kalau pentingnya kita dalam keadaan terjaga, jadi nggak salah arah, nggak salah tujuan. Demikian pula dengan persediaan yang kita punya, juga harus dalam kondisi siaga, harus dalam kondisi penuh. Jangan sampai kosong sama sekali. Nah, di sini sangat jelas di firman Tuhan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Berarti di sini sudah kelihatan mana yang bijak, mana yang bodoh. Ya, sudah langsung di di firman Tuhan ini sudah langsung tertulis ya, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Demikian pula dengan MPK. MPK ini juga terbentuk untuk menjadi mempelai yang bijaksana, mempelainya yang selalu siap siaga. Itu salah satu visi daripada MPK sebenarnya. Ya, makanya dibentuk dari 5. Ya, itu berbicara tentang gadis yang bijaksana. Ya, demikian pula dengan kita yang ada di Zoom malam hari ini. Ya, biarlah kita juga masuk dalam golongan kategori 5 gadis yang bijaksana itu. Kita aminkan ya. Nah ini 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama pegang pelita. Ya, mereka sama-sama pegang pelita. Masing-masing kita punya pelita. Ya, masing-masing kita dikasih pelita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, kenapa ada perbedaan antara yang bodoh dengan yang bijaksana? Ya, kenapa bisa ada perbedaan yang mencolok? Ya, kalau yang bodoh ini dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Gimana ya bawa pelita tapi nggak bawa minyak? Sedangkan pelita dan minyak itu saling membutuhkan, saling terkait, nggak bisa terpisah. Ya, ibarat mobil kalau nggak ada bensin, mau mobil sebagus apa kek gitu ya, mau Alphard kek, mau yang pokoknya bagus punya, kalau nggak ada bensin juga nggak bisa melaju. Sama hidup kita ini, kalau kita nggak punya persediaan bahan bakar yang cukup, ya selama kita hidup, kita akan mengalami yang namanya kekeringan pada akhirnya. Kita akan mengalami stuck di tempat, nggak akan bisa melaju, ya kita nggak akan bisa berkembang, ya. Dan itu bisa berbahaya kalau kita hanya ada di zona nyaman atau stuck di tempat, ya. Makanya kenapa kita perlu mengupgrade, ya. Setiap roh kita ini, ya, jiwa kita ini, tubuh kita ini harus selalu dibaharui, harus selalu di-upgrade. Kalau tidak, kita ibarat pelita tanpa bahan bakar tadi. Ya. Nah, itu kalau yang bodoh, dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak atau bahan bakar. Sedangkan yang bijaksana, dia nggak hanya pelita, ya, dia bawa pelita, minyak, tapi juga buli-buli. Jadi ada persediaan tersendiri gitu loh. Ya, pelita, minyak, tapi ada buli-buli, ya. Jadi ada persediaan khusus. Kalau gitu ya. Kalau nanti sudah bahan bakarnya hampir berkurang, cepat langsung diisi. Ada persediaan cadangan gitu. Ya. Ibaratnya kalau mobil, kalau bannya suatu waktu kempes atau nggak bisa dipakai, ada ban cadangan. Biasanya di mobil-mobil tuh dipampang gitu ya, ada ban cadangan. Ya. Nah, yang bijaksana ini dia nggak hanya pelita, tapi dia bawa minyak dan buli-buli. Nah, demikian pula dengan kerohanian kita. Ya, kita nggak cuma punya pelita, tapi kita juga punya bahan bakar. Kita juga punya persediaan cadangan khusus, ya, supaya keadaan kerohanian kita ini terus terjaga, ya, terus menyala, ya, supaya kita nggak menjadi kering dan tawar hati nantinya. Nah, orang bodoh dan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh itu seperti apa? Orang yang bijaksana itu seperti apa? Ini juga ada perbedaan.
Ya, kita tahu orang yang bodoh seperti yang di minggu lalu kita bahas tentang bagaimana membangun satu bangunan ada di atas emas, tembaga, perak, ya, ada juga di atas kayu, jerami, ya. Nah, itu juga menandakan mana yang bijak dan mana yang bodoh dari dia membangun kehidupan kerohaniannya juga akan terlihat. Apakah dia bersungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, ataukah dia berleha-leha dan banyak waktu yang terbuang begitu saja. Saya ingat banget bapak saya almarhum bilang seperti ini. Ya, saya ingat banget. Kalau kamu jadi seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang mahasiswa, jadilah seorang mahasiswa yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang pekerja, jadilah seorang pekerja yang melayani Tuhan. Apapun status, jadilah seorang yang melayani Tuhan. Artinya apapun status kita, nggak mesti tunggu hamba Tuhan, nggak mesti nunggu dia sekolah teologi, nggak mesti dia punya gelar teologi, nggak mesti. Sekalipun kita nggak punya gelar, kita nggak punya mungkin kedudukan atau apa, tapi kita jadilah seorang hamba Tuhan yang tetap melayani dengan apapun status kita, dengan apapun pekerjaan yang ada pada kita. Ya, apapun identitas kita, kita jadilah seorang yang melayani Tuhan. Ya, saya ingat banget, ya, ketika saya lulus dari SMA, saya masuk perkuliahan, saya tetap ikut persekutuan, ya, persekutuan kampus, melayani sampai lulus, sampai alumni. Alumni pun masih melayani. Ya, demikian pula ketika mengajar sekolah minggu, sekalipun saya ibu rumah tangga, tetap melayani. Ya, di rumah, dimanapun Tuhan percayakan. Ya, nah, jadilah seorang yang bijak dalam mempergunakan waktu yang ada. Ya, kalau dia bijak, dia akan mempergunakan waktu itu, walaupun hanya semenit, tidak akan dia sia-siakan begitu saja. Ya, sebagaimana yang kita sempat diskusi beberapa hari yang lalu, ya, ada Mbak Jusita, ada Mbak Jusita, ada Mbak Ivoni, ya, kita sempat diskusi mungkin diskusi singkat. Kita berjaga-jaga 1 jam saja, ya, 1 jam saja untuk doa bahasa roh misalnya, untuk kita doa keluarga misalnya, ya. Karena dengan kita ada di komunitas itu dan kita mengikutinya tidak sebagai kelaziman, mengikutinya tidak sebagai rutinitas, mengikutinya tidak sekedar, tapi karena kerinduan, karena kesungguhan, maka 1 jam itu tidak terasa loh. Bahkan roh kita itu semakin terus, ya, apalagi kalau sudah bicara tentang jiwa-jiwa. Hati kita akan terus menyala-nyala, roh kita akan terus menyala-nyala. Ya, selain kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga bisa dengan komunitas atau dengan saudara-saudara seiman lainnya dalam suatu perkumpulan, ya, atau persekutuan. Ya, jadi kalau bijak, dia akan mempergunakan walaupun 1 menit bagi dia itu sangat berharga. Ya, saya belajar satu hal yang saya mau bagikan di sini, ya, ketika pandemik terjadi, itu di luar dugaan kita. Tiba-tiba terjadi pandemik pada saat itu. Semua tempat ditutup, ya, sekolah ditutup, mal-mal ditutup, ya, pokoknya bahkan perkantoran pun ditutup. Tidak boleh ada hingar-bingar, tidak boleh ada keramaian sama sekali. Semua ditutup. Termasuk, ibadah pun juga ditutup. Semua lewat live streaming. Itu hampir 2-3 tahun terjadi. Ketika itu terjadi, jujur, secara saya mengajar sekolah minggu syok pada saat itu, di luar dugaan kita. Ya, itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Pasti sangat tidak mengenakan dengan kondisi yang seperti itu.
ya. Kita nggak bisa kumpul keluarga, ya biasa ada arisan atau ada pertemuan, ada meeting, tiba-tiba stop sama sekali. Semua dilakukan dari rumah. Itu sangat-sangat tidak mengenakan. Apalagi kalau dia biasa pekerja lapangan, bagi dia itu di rumah itu sesuatu yang menjemukan. Ya, beda kalau dia ibu rumah tangga, itu sudah hal yang biasa buat dia. Ya, nah ketika itu terjadi, justru Tuhan merubah mindset saya pada saat itu. Ya, mungkin saya pelayanan sekolah minggu ya seperti biasa ngajar, bla 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 kayak gitu ya. Tapi kali ini itu benar-benar merubah mindset saya. Jadi saya menganggap saya mulai berpikir ya bagaimana untuk 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bagaimana anak-anak ini. Ya, nah ternyata ketika itu terjadi, Tuhan merubah mindset saya dan saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa, Tuhan, kalau nanti ada offline, kalau nanti dibuka ruang tatap muka untuk ibadah sekolah minggu, saya akan buat perombakan, saya akan buat terobosan. Ternyata apa yang terjadi? Begitu dibuka, memang saya sudah mempersiapkan itu. Saya mulai Tuhan pakai saya untuk bisa membawa perubahan di sekolah minggu. Ternyata apa yang terjadi? Sesuatu yang saya lakukan ternyata tidak diharapkan ya atau bertepuk sebelah tangan oleh pihak gereja tempat di mana saya bernaung. Ya, nah akhirnya terjadilah saya keluar ya dengan catatan karena tidak sepemahaman. Ya. Tapi rupanya itu jalan yang Tuhan izinkan untuk menarik anak panah itu mundur jauh ke belakang. Ya, untuk apa? Untuk dilesatkan. Ya, Tuhan izinkan semuanya itu. Ya. Saya sempat kecewa pada saat itu, saya sempat marah, saya sempat shock, sempat merasa tanda petik gagal total. Karena apa? Apa yang sudah saya lakukan selama 30 tahun mengajari sekolah minggu, tiba-tiba terjadi seperti itu. Mungkin secara manusia saya gagal total. Tapi rupanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya menarik mundur jauh ke belakang anak panah itu. Supaya pada waktunya dilesatkan dan tepat sasaran. Itu cara yang Tuhan izinkan terjadi pada saya. Dan puji nama Tuhan, ya, 18 November kemarin, tahun 2022, saya membentuk satu grup, yaitu namanya GAP, Generasi Anak Panah. Dan sudah masuk 1 tahun. Ya. Dan saya sangat bersyukur, ya, yang di luar mindset saya, yang di luar pemikiran saya selama ini, justru itu cara Tuhan bekerja buat saya. Ya. Hal yang nggak terpikirkan oleh saya, hal yang nggak pernah saya lihat dengan mata, hal yang tidak pernah saya dengar dengan telinga, hal yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan setiakan. Ada beberapa kesaksian dari anak-anak GAP, ya, karena saya memberi kepada mereka kesempatan mereka boleh ada di GAP. Ada yang saya membaca tulisan mereka. Ada salah satu anak bilang begini, Kak, awalnya sih biasa aja, Kak. Tapi makin ke sini saya jadi jadi lebih semangat lagi baca Alkitab, jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Pokoknya intinya seperti itu. Saya bisa ketemu teman-teman baru dari berbagai pulau, seperti itu. Wow, saya bilang. Terus ada lagi satu anak. Terima kasih buat kakak yang pengertiannya lembut. Oh, pokoknya muji kakaknya ini. Ya, pokoknya seperti itu. Intinya sampai dia bilang begini, saya anak panah yang siap dilesatkan, Kak. Wow. Terus yel-yel GAP dia sebutkan juga, visi GAP juga dia sebutkan. Aku bilang ini berarti sudah merasuk hatinya. Padahal baru berapa bulan dia masuk di GAP. Seperti itu. Ketika kita
memperhatikan dengan seksama walaupun cuma 1 menit, tapi buat kita itu berharga banget. Bagaimana 1 menit itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ya waktu itu banyak terbuang. Jangan sampai kita nggak berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Saya cuma alat di dalam tangan Tuhan. Saya cuma hamba di tangan Tuhan. Saya cuma mau dibentuk dan diproses menurut caranya Tuhan. Saya cuma mau mendedikasikan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan, tidak lebih. Ya. Makanya buat saya sebisa mungkin saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kalau apa yang saya mau, mendingan saya tidur. Kalau apa yang saya mau, mendingan saya bareng sama anak-anak kemana gitu. Tapi saya tahu ada waktunya saya untuk apa yang Tuhan mau. Itu yang harus saya utamakan. Ya, makanya orang yang bijaksana dia akan membangun ya di atas batu, di atas emas, di atas perak. Ya, dia akan di atas batu permata, emas dan perak. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Kalau orang bodoh, dia membangunnya di atas pasir, di atas kayu, di atas jerami yang mudah terbakar, yang mudah tersulut. Ya. Orang bodoh, dia tidak memperhatikan bagaimana sinyal-sinyal yang ada di sekelilingnya. Banyak sinyal-sinyal yang Tuhan izinkan, banyak alarm-alarm yang Tuhan izinkan sebagai peringatan. Tapi dianggap angin lalu sama dia. Ketika goncangan hebat terjadi, barulah dia porak-poranda, barulah dia hancur lebur. Karena apa? Alarm-alarm yang ada di sekelilingnya tidak diperhatikan dengan baik. Tapi orang yang bijak, alarm-alarm yang ada itu akan membuat dia semakin terjaga, semakin mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Yang dia minta cuma satu, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya hikmah, Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa melewati itu semua. Cara dia menyikapi keadaan, dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih berjaga-jaga. Ya. Orang yang bodoh, dia membawa pelita, tapi dia nggak membawa bahan bakar, apalagi persediaan. Ya, tapi orang yang bijak, dia nggak cuma bawa pelita, tapi dia juga bawa bahan bakar, bahkan ada persediaan khusus. Ya, nah, bagaimana dengan kita? Ya. Ada poin-poin bagaimana kita untuk tetap persediaan kita ini penuh dan bijak dalam menyikapi hidup kita. Ya, yang pasti kita harus punya PPW. Pray, praise, and worship. Ya, PPW. Ya. Kita harus punya itu. Ya. Doa. Yang pertama doa. Kenapa doa ini harus ditumbuhkan dalam hidup kita sehari-hari? Ya, sebagaimana di MPK, ya, ada doa bahasa roh, ada doa keluarga, ya, ada juga mungkin doa pribadi. Ya, itu juga harus dilakukan. Ya, kemarin tengah malam, kira-kira jam 9 kalau nggak salah, saya lagi muji-muji Tuhan, tiba-tiba pengen muji Tuhan, ya pengen nyembah aja. Tiba-tiba air mata ini meleleh. Saya nggak tahu anak saya dengar nggak itu di sebelah, di kamar sebelah. Pokoknya saya lagi pengen muji Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya pengen tidur gitu, tapi kok nggak tahu pengen doa. Jadi ceritanya saya tidur, saya tiba-tiba terbangun gitu. Terus saya bilang, Roh Kudus terima kasih. Langsung gitu ngomongnya gitu ya. Terus saya pikir saya bangun kesiangan. Saya bangun kesiangan. Nggak taunya anak saya lagi belajar, si Karen gitu ya. Dia lagi, lah masih malam ya dek. Mama pikir udah pagi ini. Takutnya kesiangan gitu ya. Mama mimpi atau ngigo ya gitu. Nggak tahu juga gitu ya. Pokoknya bangun-bangun kayak gini loh, kayak saya mimpi terus mimpinya bagus nih gitu. Saya bilang Roh Kudus terima kasih gitu. Nggak taunya nggak berapa lama setelah itu saya muji Tuhan, nyembah Tuhan, tiba-tiba air mata berlinang. Saya belum sempat keluar itu, pas saya keluar ternyata ya itu masih malam rupanya, baru jam berapa gitu. Saya nggak ngerti lah, nggak tahu memang berapa hari ini Roh Kudus bawa saya untuk lebih lagi melekatkan diri sama Tuhan melalui doa.
ada poin yang penting kenapa doa ini harus ditumbuh kembangkan, harus ditumbuhkan dalam hidup kita. Ya, ada doa, ya. Kenapa doa itu penting? Ya, Tuhan ingatkan yang pertama, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Ya, sebagaimana yang Mbak Ivoni waktu itu ya, dengan kita mengikuti ibadah doa bahasa roh, ya, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kita bisa ada satu kumpulan doa, ya, mungkin ada di tempat lain bisa kita lakukan juga, ya, di luar MTK kita bisa lakukan, ya, di komunitas pendoa. Itu akan menumbuhkan semangat kita, roh kita lagi, ya. Yang pertama, berjaga-jaga 1 jam dengan aku, dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berdoa untuk kesejahteraan kota. Kita juga penting loh, berdoa untuk kesejahteraan kota. Jangan kita anggap sepele loh, kota kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada. Kita berkati itu kota kita. Kita berkati itu tempat tinggal kita, kita berkati lingkungan kita. Dengan kita memberkati atau berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan tempat tinggal kita, maka itu menutup pintu gerbang maut untuk berarea di tengah-tengah kita. Ya, itu kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kita. Dengan kita berdoa, kita sudah mendeklar untuk Roh Kudus menjaga, ya, setiap celah, ya, terluput dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Ya, kita berdoa nih. Yang penting Efesus 6 ayat 18. Jangan jemu-jemu untuk berdoa untuk orang-orang kudusnya. Mungkin masih ada di antara kita, di keluarga kita, ya, di keluarga besar kita yang belum di dalam Tuhan. Jangan pupus mendoakan orang-orang kudusnya. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang kudusnya. Ya, artinya kita nggak cuma doa untuk diri kita sendiri, kita mulai berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Ya, hari-hari ini saya begitu kuat berdoa buat GAP, generasi anak panah. Nggak tahu kenapa kalau berdoa buat GAP air mata ini berlinangan. Bukan karena saya pegang GAP, enggak, bukan karena itu, tapi memang itu yang Tuhan taruhkan secara spesifik hari-hari ini. Memang GAP memang Tuhan taruh itu untuk saya doakan. Nah, kalau udah ingat GAP, air mata ini nggak berhenti. Dan saya percaya ketika saya berdoa untuk GAP, Roh Kudus juga bekerja sama atas jiwa-jiwa yang sedang saya doakan. Itu ada kontak loh. Itu ada kontak. Makanya anak-anak yang di lain itu bisa anak-anak yang manis gitu loh. Ya, anak-anak yang luar biasa antusiasnya, semangatnya. Ya. Saya percaya gitu ya. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita, ya, Roh Kudus bersamaan juga, ya, akan bekerja atas orang-orang yang kita doakan. Makanya jangan anggap sepele masalah. Pernah berdoa bagaimana Roh Kudus bisa bekerja sama gitu loh. Makanya kenapa kita perlu berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Tuhan, ya, 1 jam aja dengan aku, kata Tuhan. Lakukan itu supaya roh kita makin menyala-nyala. Berdoa buat kesejahteraan supaya kota kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita dalam Tuhan terluput dari hal-hal yang tidak baik. Kita berkati kota kita berkati tempat tinggal kita berkati lingkungan kita, ya. Biar kesejahteraan Tuhan juga terjadi. Di Bekasi ada satu tempat, ya, ya. Itu kalau dibilang markas, ya, markasnya Bekasi, ya, mungkin Kak Yuli tahu ya. Ya, kalau di daerah utara itu terkenal itu, ya, itu bisa ada pembuangan bayi, ya, ada pokoknya aneh-aneh lah, sampai-sampai maaf kata ojol aja, ya, ojek online itu nggak mau kalau udah di jam-jam tertentu masuk ke wilayah itu, ya, karena di situ ada hal-hal yang tanda petik ya yang kurang baik. Nah, harusnya kita berdoa buat tempat itu. Kita yang tahu itu, kita doakan tempat itu. Setiap roh pembunuhan, setiap roh pencurian, setiap roh kebrutalan yang ada di kota itu, yang ada di tempat itu, yang ada di daerah itu,
terkebas ke alam maut. Kita lepaskan ya damai sejahtera Tuhan, kita lepaskan kelimpahan, kita lepaskan kesejahteraan, kita lepaskan kuasa Tuhan dinyatakan atas tempat itu. Itu nggak cukup cuma sekali, dan itu harus sering kita lakukan, ya, supaya kita mengundang atmosfer Tuhan itu, atmosfer surga itu turun atas tempat itu. Ya. Agak susah ya saya nyebut atmosfer, ya, kita undang ya kemuliaan Tuhan ada atas tempat itu. Ya, lebih enak ya ngomong kemuliaan Tuhan ya. Ya. Terus yang ketiga, kita berdoa dengan tidak cemu-cemu untuk keluarga kita, ya. Dengan tidak cemu-cemu untuk keluarga besar kita. Gimana ya kalau kita ngadapin orangnya, mulutnya kayaknya jahat banget ya. Mulutnya nggak enak banget sama kita. Apa perlu kita doa ke orang kayak gitu? Saudaraku, bagaimana dengan Paulus? Ya, Paulus tahu kan? Dia itu penganiaya orang Kristen. Ya, dia penganiaya orang Kristen, orang percaya. Tapi orang yang seperti itu modelnya bisa Tuhan jamah ketika diperlihatkan dalam satu penglihatan. Bisa berubah total 180 derajat. Bahkan dipakai Tuhan. Ya, jadi penginjil, ya, jadi alatnya Tuhan yang radikal di hadapan Tuhan. Bahkan dia boleh menulis 13 surat. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya kagum banget dengan Paulus ini. Ya, sampai-sampai ada salah seorang kakak sekolah minggu saya bilang begini, kamu itu jiwanya seperti Paulus gitu. Wow, saya bilang saya kok disamakan dengan Paulus ya, jiwanya gitu ya, dibilang begitu. Tapi buat saya sukacita. Ya, kenapa? Karena seorang Paulus ini luar biasa. Saya kagum banget. Saya memang sedikit banyak terinspirasi dari kehidupan Paulus ini. Ya. Apapun yang terjadi, maju terus. Ya, nggak ada kata mundur. Kalau udah maju, maju. Ya, ada contoh nih, ada contoh. Ya, saya ingat ini dosen saya bilang begini. Ini tentang kapal laut yang ada di Laut Samudra. Tentu untuk melakukan perjalanan seperti itu sudah diketahui bahan bakarnya, ya, sudah diketahui sampai tujuan bagaimana persediaannya harus cukup, gitu. Nah, ceritanya, ya, ini sudah melakukan perjalanan, tapi mau balik lagi atau mau sudah melakukan perjalanan mau balik lagi, pokoknya intinya dia tidak akan sampai ke tujuan, ya. Dia tidak sampai ke tujuan. Kira-kira nih, kalau sudah diperhitungkan sedemikian rupa, ya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya, bagaimana sudah tahu untuk sampai ke Cimahi bahan bakarnya seperti apa, ya, seperti apa banyaknya, pasti sudah tahu. Nah, kalau sudah salah area atau salah jalan saja, pasti bahan bakar bisa nggak cukup. Nah, kita juga harus punya tujuan dalam hidup ini. Kalau kita berputar-putar, itu akan menghabiskan banyak energi, akan menghabiskan banyak hal dalam diri kita. Ya, makanya kenapa kita nggak pernah sampai di tujuan, karena dia nggak punya arah tujuan yang jelas dalam hidup ini. Makanya hidup ini harus punya arah tujuan. Ya, yang pertama tadi adalah doa. Ya, yang pertama doa, ada 3 poin penting dari doa itu. Yang pertama, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Yang kedua, berdoa untuk kesejahteraan kota. Yang ketiga, berdoa untuk orang-orang kudusnya. Ya. Nah, poin kedua dari bagaimana supaya persediaan itu penuh dan kita menjadi bijak dalam menyikapi hidup ini. Yang kedua adalah pujian. Kenapa pujian ini penting? Ya, karena memang Tuhan layak dipuji. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, pengen nggak pengen, Tuhan tetap, ya, Tuhan nggak sampai kehilangan banyak hal ketika kita nggak memuji. Tuhan nggak pernah jadi kehilangan kuasanya karena kita nggak memuji. Justru kita yang kehilangan banyak hal. Tuhan nggak pernah kehilangan apa-apa. Dia punya power kok. Justru kita yang nggak punya power jadinya. Karena kita nggak muji dia. Kita kehilangan banyak hal.
gimana saya bisa puji Tuhan? Saya kan lagi kondisi nggak enak nih. Dalam kondisi nggak baik misalnya. Puji Tuhan, tetap puji Tuhan apapun keadaannya. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang kurang baik, tapi tetap pujilah Dia. Makanya dikatakan Yesus layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Dia? Karena Dia bersemayam di atas puji-pujian. Dengan kita memuji Dia, kita akan mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru. Kita akan di-upgrade kembali, kita akan dikenyangkan kembali, dipuaskan kembali. Ya. Yang ketiga, karena Dia layak dipuji. Ya. Terus yang ketiga, poin ketiga, yang pertama doa, yang kedua pujian, yang ketiga adalah firman Tuhan. Jangan sampai kita menyepelekan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu kompas atau penunjuk arah. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita akan tersandung, kita akan terjatuh, kita akan terhilang, tersesat. Ya, kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Ya. Kalau firman Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita, yang ada kita akan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang bisa mengombang-ambingkan hati kita, jiwa kita, iman kita, ya, sehingga banyak yang terjadi ya pada hari-hari terakhir, banyak yang undur dari hadapan Tuhan, resign dari Tuhan, resign. Kalau resign dari pekerjaan masih mending, ini resign dari imannya. Gimana ya kayak gitu? Jangan sampai itu terjadi sama kita. Kebas ya. Jangan sampai itu terjadi. Firman Tuhan ini harus menjadi landasan kita. Ya, karena firman Tuhan dikatakan pelita bagi kaki kita. Pelita. Berarti Dia menerangi langkah kita. Dan kita bisa sampai ke tujuannya. Ya. Nah, inilah 3 poin penting yang saya bagikan, ya, bagaimana persediaan kita harus penuh, ya, dan jadilah bijak dalam menyikapi hidup ini, ya. Sebagai penutup, yuk kita baca di Mazmur 90 ayat 12, yang pasti sudah tahu ayat ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Yuk kita buka Mazmur 90 ayat 12. Sebelum kita buka di Mazmur 90 ayat 12, saya mau bagikan sedikit, ada cerita, mungkin kelihatannya konyol ini cerita, tapi saya masih pegang baik ini cerita ini. Ya, selalu ada di Alkitab saya. Saya bacakan ya. Jadi ceritanya nih ada seorang pemuda, ya. Seorang pemuda ini mau wisuda. Ceritanya ayahnya ini kasih hadiah. Ngasih hadiah, padahal si anak ini pengen mobil, ya, dia punya permintaan pengen mobil. Dia minta mobil sama papanya. Tapi papanya bukannya ngasih mobil, yang dikasih apa? Dibungkuslah pakai kulit pokoknya yang bagus punya lah itu hadiah, ya. Ternyata Alkitab, dia campakkan itu Alkitab itu. Ngapain ini Alkitab? Dia marah pokoknya, dia nggak mau. Terus dia pergi minggat di ceritanya dari rumah itu. Minggat, terus pokoknya dia nggak akan balik sebelum papanya meninggal. Waduh, ngeri kali ya. Dia pergi, begitu papanya meninggal dia balik. Tahu nggak saudara? Papanya tuh tahu loh apa yang dibutuhin anaknya. Ceritanya dia lagi beres-beres rumah itu, ternyata jatuhlah itu
yang pernah dikasih papanya. Ternyata apa? Di dalam Alkitab itu ada kunci mobil. Ada kunci mobil jatuh. Jadi selama ini, kata dia nggak pergunakan itu. Ya, udah nggak baca Alkitab, nggak dipakai juga itu mobil. Ya, rugi banget. Ya, sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak pernah buka Alkitab, kita nggak akan melaju-laju loh. Kita nggak akan maju-maju terus. Kita akan stuck di tempat. Ya, mungkin cerita ini kayak konyol ya, tapi sebenarnya itu satu peringatan buat kita. Yuk kita buka Alkitab kita supaya kehidupan kerohanian kita semakin melaju, ya, nggak stuck di tempat. Ya, yuk kita baca sebagai ayat penutup dari Mazmur 90 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Ini ayat pasti udah ayat hafalan ya. 2, 3, iya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya, biarlah firman ini boleh memberkati kita. Ya, saya akan menyimpulkan sekali lagi, persediaan harus penuh dan jadilah bijak. Ya. Kalau kita mau dikategorikan sebagai 5 gadis yang bijaksana, dia nggak hanya membawa pelita, tapi dia juga membawa minyak, bahkan dia punya persediaan cadangan. Ya, yuk kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, ya. Kita mengupgrade ya doa kita, ya, pujian kita dan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga roh kita tetap menyala-nyala. Ya. Pada hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang di luar, tapi percayalah untuk orang-orang yang bijak, untuk orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan, tapi dia kebergantungan sama Tuhan. Maka Tuhan dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong, menghibur, membela, bahkan menyertai sampai pada kesudahan zaman. Ya. Makanya kita tidak perlu takut dan gentar. Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Sepanjang kita melekat sama Tuhan, sepanjang kita kebergantungan sama Tuhan, sepanjang kita mempersiapkan persediaan seperti pelita, minyak, dan juga buli-buli, maka hidup kerohanian kita akan terus terjaga. Ya, caranya ada 3. Ya, pertama doa. Kita harus punya waktu 1 jam dengan Tuhan. Ya, secara pribadi bisa atau secara komunitas, ya, melalui komunitas pendoa atau melalui saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita harus berkati kota kita supaya semakin diminimalisir ya hal-hal yang tidak baik yang ada di kota itu. Ya, setiap spirit-spirit yang masih berkembang yang ada di kota itu terhalau melalui doa kita. Ketika kita lepaskan blessing Tuhan atas kota, ketika kita lepaskan salurhan atas kota, ketika kita lepaskan kelimpahan, kesejahteraan, ya, bahkan kita berdoa bahwa penduduknya adalah orang-orang benar, maka salon Tuhan ada atas kota kita. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya untuk orang-orang kudusnya. Karena kita tahu mereka juga jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jiwa-jiwa yang harus kita rebut bagi Kristus. Ya, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Jangan sampai jiwa mereka terhilang oleh karena kita menutup pintu hati kita untuk mendoakan mereka. Yuk kita semakin tingkatkan doa kita di hadapan Tuhan. Cawan doa harus penuh. Cawan doa itu harus penuh. Yang kedua yaitu melalui pujian. Kenapa kita harus puji Tuhan? Karena memang layak kita puji. Karena Tuhan layak kita sembah. Dengan kita memuji Tuhan sebenarnya ya kita sedang mempergantungkan diri kita kepada yang mempunyai kita. Ya, kuasanya, powernya itu diberikan kepada kita. Ya, dengan kita memuji Tuhan, ya dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Kita pasti akan dipulihkan, kita pasti akan mengalami kelepasan, kita pasti akan mengalami kelegaan ketika kita memuji Tuhan. Bukan sebaliknya. Sepanjang kita menyanyikan puji-pujian, maka hadirat Tuhan yang akan melingkupi kita. Tapi berbeda ketika kita menyanyikan lagu-lagu patah hati, yang ada makin terpuruklah kita. Ya.
Makanya konsumsikan lagu-lagu pujian buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kompas penunjuk arah hidup kita. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terhilang. Ya, tapi kita akan sampai kepada tujuannya. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita, maju terus dalam Tuhan, jadilah 5 gadis yang bijaksana. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Roh Kudus masih mengingatkan kami, karena Roh Kudus senantiasa menasihati kami melalui kebenaran firman. Kami mau belajar seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap menjaga pelitanya, yang tetap menjaga minyaknya, dan juga buli-bulinya. Selalu ada persediaan yang cukup. Sehingga kapanpun Tuhan datang, dia dalam keadaan terjaga, dia dalam keadaan siap sedia. Kami mau seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap menjaga pelita kami sampai Tuhan datang. Untuk itu Roh Kudus, tolong kami, jamah kami, urapi kami. Kami butuh Engkau Tuhan, dalam segala keberadaan kami, dalam segala perjalanan kami dalam mengiring Tuhan. Kami butuhkan Engkau, Roh Kudus. Kami menyadari bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa, tapi Tuhanlah sumber segala sumber kekuatan kami. Kami tidak mampu, tapi Tuhanlah sumber segala sumber kemampuan kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sandaran kami satu-satunya. Engkaulah tempat kami bergantung, tempat kami berharap, tempat kami bersandar, tempat kami berserah. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, menghibur kami, membela kami, menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Untuk itu Roh Kudus, meteraikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga kehidupan doa kami, kehidupan pujian kami, dan juga kehidupan firman Tuhan. Biarlah ini yang menjadi landasan hidup kami untuk tetap terjaga sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.